Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 9 TPB 3 izin memperkenalkan diri. Saya Naila Anggraini dengan NIM 123290047 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Salam kenal ya. Kenalkan, nama saya Zefira Yuidiana dengan NIM 123290039, berasal dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ramawiseva dengan NIM 123290043 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Mayresa Herani dengan NIM 123110022 dari Prodi Fisika. Nama saya Saritul Marpaung dengan NIM 123290040 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kenalin, nama aku Putri Sylvia Moza dengan NIM 123290041 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nah, sudah pada kenal semua kan? Lanjut ke materi yuk. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Bernoulli dalam Keamanan Berkendara Motor. Upaya optimalisasi teknologi untuk pengendalian aerodinamika. Materi yang kita sampaikan yang pertama adalah pengertian dan sejarah hukum Bernoulli. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli. Yang ketiga, alat dan bahan serta cara dalam pembuatan sepeda motor. Yang keempat, percobaan saat mengendarai motor. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli merupakan mekanika fluida yang dimana jika aliran fluida terjadi peningkatan pada kecepatan fluida, maka akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss. Lahir pada tanggal 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda. Berkat pemikirannya pada dunia fisika tentang mekanika fluida, di mana Daniel Bernoulli mengaplikasikan matematika sebagai mekanika, sehingga pemikirannya diingat yang dikenal sebagai prinsip hukum Bernoulli. Selanjutnya, yang kedua, penerapan hukum Bernoulli saat mengendarai motor. Hai, siapa nih yang pernah lihat bahkan merasakan naik motor saat mengebut? Lalu, bagian belakang bajunya terbang dan menggembung. Hal itu juga membutuhkan hukum Bernoulli loh. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuhmu lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggembung. Sekarang saatnya membuat sepeda motor. Dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sepeda motor adalah lem tembak, gunting, kabel listrik, dinamo DVD, stik es krim, baterai, 6 tutup botol, dan solatif. Yang pertama, siapkan bahan-bahan dan alat yang sudah disebutkan ya. Yang kedua, siapkan 3 stik es krim untuk bagian bawah dan membentuk segitiga. Nah, supaya dia jadi bentuk segitiga, dikasih lem ya di setiap sudutnya. Lalu, siapkan sedotan dan ukur sama panjang dengan stik es krim. Lalu, jangan lupa lem di sisi ujungnya. Nah, sedotan ini berguna agar ban yang akan kita butuhkan nanti dan kita pakai dapat berputar dengan baik. Lalu, siapkan 2 tutup botol dan lem di satu sisi agar dia membentuk seperti ban. Lakukan kepada tutup botol lainnya ya. Lalu, beri lubang di tengah-tengah tutup botol untuk mereka dapat masuk ke dalam si sedotannya itu.
jadi dia bisa berputar dengan baik. Dan jangan lupa untuk sisakan satu ban dan dilubangkan dengan bentuk lingkaran dari tutup botolnya ya, supaya dinamonya bisa masuk. Nah, setelahnya pasang 2 tutup botol yang sudah jadi ban dan dilubangkan tengah-tengahnya untuk dimasukkan di sisi sedotan agar ban dapat mudah berputar. Lalu, di sisi ujung berikan stik es krim yang sudah dipotong kecil-kecil, gunanya untuk menahan ban agar tidak keluar dari sedotan. Lalu, siapkan ban satu untuk dilubangkan sebesar lingkaran tutup botol yang tadi sudah aku kasih tahu, yang untuk dimasukkan dinamo. Nah, pastikan dinamo yang kalian pakai itu masih berfungsi ya. Setelahnya, pasangkan baterai di tengah-tengah ban kanan dan kiri, dan dilem supaya si baterainya nggak kemana-mana dan tetap berada di tempatnya. Nah, setelahnya kalian siapkan kabel listrik untuk dikaitkan kepada dinamo. Setelah kalian kaitkan nih di dinamonya, jangan lupa untuk dikaitkan ke baterai. Nah, gunanya buat apa? Supaya dinamo itu bisa berputar. Nah, berputarnya dari aliran listrik dari si baterai tadi. Setelahnya, kalau sudah berputar dengan baik nih bannya, udah berjalan, nah jangan lupa untuk jalankan percobaan motor ini pada jalan raya ya. Gunanya supaya kamu tahu gimana sih penerapan hukum Bernoulli pada saat pembuatan atau percobaan motor ini berjalan di jalan raya. Selanjutnya yang keempat, percobaan sebuah motor di jalan raya. Nah, dari percobaan di dalam video ini, kita bisa melihat nih penerapan hukum Bernoulli pada saat mengendari motor itu seperti apa sih? Nah, secara singkatnya, ketika kamu mengendari sebuah motor dan kamu merasakan tekanan udara di depan dan di belakang, kamu akan merasakan tekanan udara yang berbeda. Ketika kamu mengendari motor, tekanan udara di depan jauh lebih besar dibandingkan tekanan udara di belakang. Nah, makanya itu ketika kita mengendari motor, apalagi kita lagi menggunakan jaket yang tidak dikancing, si jaket yang kita pakai itu mengembung lebih besar karena perbedaan tekanan udara ini yang membuat udara mendorong baju jauh ke belakang sehingga kita lagi seperti terbang ya. Nah, sudah selesai materi penjelasan dan presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga penyampaian dari kami dapat bermanfaat ya. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.